Menurut kepercayaan spiritual, jika kamu tidak bisa melupakan orang yang sudah menyakitimu, maka hukum alam mulai bekerja. Bukan dengan azab, bukan pula dengan musibah, tapi dengan sesuatu yang tidak terduga, namun cukup untuk membuat hatinya sadar bahwa perbuatannya selalu mendapatkan konsekuensi yang harus diperhitungkan. Dan berikut 10 tanda leluhurmu membalas orang-orang yang sudah menyakitimu. 1. Dia mendapatkan banyak ujian. Dalam kepercayaan spiritual tentang energi leluhur, ketika seseorang menyakiti kamu dengan niat buruk, fitnah, pengkhianatan, atau menyengaja melukai hati, maka energi itu tidak berhenti begitu saja. Energi itu dipercaya tercatat dalam keseimbangan batin dan alam semesta. Ketika leluhur melindungi keturunannya, perlindungan itu bukan selalu dalam bentuk serangan balik yang kasar, tetapi dalam bentuk ujian hidup yang datang kepada orang yang berbuat salah. Ujian yang dimaksud biasanya muncul bertahap namun terus-menerus. Awalnya mungkin masalah kecil, pekerjaan terganggu, rencana tertunda, atau konflik kecil dengan orang sekitar. Namun lama-lama masalah itu seperti bersambung tanpa jeda. Ketika satu selesai, muncul yang lain, seolah hidupnya terasa berat dan tidak pernah benar-benar tenang. Secara spiritual, ini dipercaya sebagai bentuk pantulan energi. Apa yang ia kirimkan, rasa sakit, tekanan batin, atau penderitaan, kembali dalam bentuk pengalaman yang membuatnya merasakan posisi yang sama. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuatnya mengerti. Leluhur dalam kepercayaan tradisional sering digambarkan tidak hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai penegak keseimbangan. Menariknya, ujian ini sering terasa lebih berat ketika orang tersebut tidak menyadari kesalahannya. Semakin ia merasa benar dan tidak mau introspeksi, semakin lama fase ujiannya berlangsung. Sebaliknya, ketika ia mulai menyadari perbuatannya, mengakui kesalahan, atau memperbaiki sikapnya, ujian itu perlahan mereda. Ujian juga bisa datang dari berbagai sisi sekaligus. Hubungan pribadinya terganggu, finansialnya tidak stabil, rencana masa depannya terhambat. Semua terasa seperti domino yang jatuh satu persatu. Dalam sudut pandang spiritual, ini bukan kebetulan semata, melainkan proses pembersihan agar keseimbangan kembali tercipta. Namun penting dipahami, dalam banyak ajaran kebijaksanaan, ujian bukanlah bentuk balas dendam. Ia adalah pelajaran. Leluhur dipercaya tidak bekerja dengan amarah tetapi dengan hukum sebab akibat. Energi yang dikeluarkan akan kembali, cepat atau lambat. Karena itu, orang yang berada dalam perlindungan leluhur seringkali tidak perlu melakukan apa-apa, tidak perlu membalas, tidak perlu menjatuhkan, cukup menjaga hati tetap bersih. Sebab ketika energi kita tetap baik, keseimbangan akan bekerja dengan sendirinya. 2. Sering sakit. Dalam sudut pandang spiritual dan kepercayaan leluhur, tubuh dan batin adalah satu kesatuan. Ketika seseorang menyakiti orang lain dengan niat buruk, kebencian, iri hati, atau kezaliman, energi negatif yang ia keluarkan diyakini tidak hilang begitu saja. Energi itu menempel pada dirinya sendiri dan perlahan mengganggu keseimbangan dalam dirinya. Tanda yang sering dipercaya muncul adalah kondisi tubuh yang menjadi lebih rentan. Ia mungkin mulai sering sakit, daya tahan tubuh menurun, atau mengalami keluhan yang datang berulang tanpa sebab medis yang jelas. Kadang bukan penyakit besar, tetapi gangguan kecil yang terus muncul dan mengganggu aktivitasnya, seolah tubuhnya tidak benar-benar pulih. Dalam kepercayaan energi, rasa bersalah yang ditekan, niat buruk, atau dendam yang dipelihara dapat berubah menjadi tekanan batin. Tekanan batin yang tidak terselesaikan lama-kelamaan memengaruhi fisik. Pikiran yang tidak tenang membuat tidur terganggu, stres meningkat, dan dari situlah kondisi tubuh ikut melemah. Leluhur dalam kepercayaan tradisional dianggap menjaga keseimbangan keturunannya. Jika ada yang menyakiti dengan sengaja, maka orang tersebut dipercaya akan merasakan kembali dampak dari energi yang ia keluarkan. Sakit menjadi bentuk teguran halus, bukan untuk menghancurkan tetapi untuk memperingatkan dan menyadarkan. Menariknya, sakit yang muncul seringkali disertai rasa gelisah atau pikiran yang tidak tenang. Ia mungkin mencoba mengabaikannya, tetapi semakin diabaikan, semakin terasa berat. Ini dipercaya sebagai sinyal bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang belum beres, baik secara moral maupun batin.
Namun penting diingat, tidak semua sakit adalah balasan spiritual. Sakit bisa murni karena faktor kesehatan, pola hidup, atau lingkungan. Dalam kepercayaan spiritual pun, inti dari semua ini bukanlah pembalasan, melainkan keseimbangan. Energi buruk yang dilepaskan tanpa disadari bisa kembali sebagai pelajaran. Karena itu, menjaga niat dan hati tetap bersih diyakini sebagai perlindungan terbaik. Sebab ketika seseorang hidup dengan kesadaran dan kebaikan, tubuh dan batinnya pun lebih selaras dan kuat. 3. Hidupnya tidak ada kemajuan. Dalam kepercayaan spiritual tentang perlindungan leluhur, salah satu tanda yang dipercaya muncul ketika seseorang menyakiti kamu adalah hidupnya terasa stagnan. Bukan berarti ia langsung jatuh atau hancur, tetapi seperti berjalan di tempat. Usaha yang dilakukan tidak menunjukkan perkembangan berarti. Rencana yang sudah disusun matang selalu terhambat oleh hal-hal kecil namun berulang. Ia mungkin bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sebanding. Kesempatan datang, namun selalu gagal di detik terakhir. Hampir berhasil, tetapi tiba-tiba ada masalah. Seolah ada pintu yang tidak benar-benar terbuka untuknya. Dalam sudut pandang spiritual, ini dipercaya sebagai bentuk tertahannya aliran rezeki dan kemudahan karena energi negatif yang pernah ia lepaskan. Ketika seseorang melukai orang lain dengan sengaja, terutama orang yang berada dalam perlindungan leluhur, energi itu diyakini menciptakan ketidakseimbangan. Dan sebelum keseimbangan kembali, jalannya terasa berat. Hidupnya tidak benar-benar jatuh, tetapi juga tidak pernah naik. Ini yang sering disebut sebagai fase tertahan. Stagnasi ini juga bisa terlihat dalam hubungan dan pertumbuhan pribadi. Ia tidak berkembang secara emosional, pola hidupnya berulang, kesalahan yang sama terus terjadi. Seolah hidup mengajarinya pelajaran yang sama berkali-kali sampai ia sadar dan memperbaiki diri. Dalam kepercayaan tradisional, leluhur tidak bekerja dengan kemarahan, tetapi dengan hukum sebab akibat. Jika seseorang menanam luka, maka ia akan berada dalam fase belajar melalui hambatan. Ketika ia mulai introspeksi, meminta maaf, atau mengubah sikapnya, barulah perlahan jalannya kembali lancar. Namun penting dipahami, stagnasi tidak selalu berarti balasan spiritual. Kadang itu adalah bagian dari proses hidup biasa. Yang membedakan adalah pola berulang dan rasa tertahan yang terus terjadi tanpa alasan yang jelas. Pesan yang sering ditekankan dalam ajaran kebijaksanaan adalah ini: jangan fokus menunggu hidup orang lain terhenti. Fokuslah pada pertumbuhan diri sendiri, karena ketika hati tetap bersih dan niat tetap baik, yang naik bukan hanya keadaan, tetapi juga kualitas jiwa. 4. Dia sering dipertemukan dengan orang yang salah. Dalam kepercayaan spiritual tentang energi dan perlindungan leluhur, salah satu bentuk pantulan yang dipercaya terjadi adalah ketika seseorang yang pernah menyakiti kamu justru berulang kali dipertemukan dengan orang-orang yang membawa pelajaran pahit dalam hidupnya. Ia mungkin bertemu pasangan yang tidak setia, teman yang memanfaatkan, rekan kerja yang menusuk dari belakang, atau orang yang memberikan harapan palsu. Polanya terasa berulang. Ketika ia berpikir sudah menemukan orang yang tepat, ternyata kembali kecewa, seolah hidup mempertemukannya dengan cermin dari perbuatannya sendiri. Secara spiritual ini sering dimaknai sebagai hukum keseimbangan. Jika ia pernah mengkhianati, maka ia akan merasakan dikhianati. Jika ia pernah mempermainkan perasaan, maka ia akan dipermainkan. Bukan untuk menghancurkan, tetapi agar ia benar-benar memahami rasa yang dulu ia sebabkan pada orang lain. Pertemuan dengan orang yang salah juga bisa menjadi ujian karakter. Setiap kali ia berhadapan dengan situasi yang mirip, itu seperti kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun jika ia tidak belajar dan tetap mengulangi pola lama, maka lingkaran itu akan terus berputar. Dalam sudut pandang kepercayaan leluhur, perlindungan terhadap keturunan tidak selalu berupa serangan langsung kepada pelaku. Kadang bentuknya adalah membiarkan hukum, sebab akibat bekerja secara alami melalui pertemuan-pertemuan hidup. Alam mempertemukan manusia bukan tanpa alasan. Menariknya, orang yang mengalami ini sering merasa lelah secara emosional.
Ia bertanya-tanya kenapa selalu bertemu orang yang tidak tepat. Tanpa disadari, hidup sedang memperlihatkan bayangan dari energi yang pernah ia kirimkan ke dunia. Namun penting untuk diingat, tidak semua kegagalan hubungan adalah balasan spiritual. Kadang itu adalah bagian dari proses pendewasaan. Intinya bukan tentang menikmati penderitaan orang lain, tetapi memahami bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi. Karena itu, yang terbaik tetap menjaga sikap dan niat. Sebab siapapun yang kita sakiti hari ini, bisa saja menjadi pelajaran yang kembali kepada kita di masa depan. 5. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauh. Dalam kepercayaan spiritual tentang energi dan perlindungan leluhur, salah satu tanda yang dipercaya muncul adalah perubahan pada lingkungan sosialnya. Tanpa konflik besar atau alasan yang jelas, orang-orang perlahan menjaga jarak. Teman yang dulu dekat menjadi dingin, lingkaran pertemanan menyusut. Ia merasa tidak lagi didukung seperti sebelumnya. Secara spiritual, ini sering dikaitkan dengan perubahan getaran batin. Ketika seseorang menyimpan niat buruk, iri, atau pernah menyakiti dengan sengaja, energi itu dipercaya memengaruhi aura dan sikapnya. Orang lain mungkin tidak tahu cerita lengkapnya, tetapi mereka bisa merasakan ketidaknyamanan. Hubungan yang dulu terasa ringan menjadi berat. Menjauhnya orang-orang juga bisa menjadi bentuk pelajaran. Ketika ia mulai merasa sendirian, ia dipaksa untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi distraksi atau validasi dari luar. Dalam kepercayaan leluhur, ini dianggap sebagai cara alam mengurangi perlindungan sosialnya agar ia belajar dari dalam. Namun, ini bukan selalu berarti ia dibenci. Kadang orang hanya menjaga energi mereka sendiri. Dan ketika seseorang kehilangan banyak dukungan sekaligus, itu sering menjadi momen refleksi yang kuat. 6. Rezekinya terasa berat dan seret. Tanda lain yang dipercaya adalah terhambatnya kelancaran rezeki. Bukan berarti ia langsung miskin, tetapi alirannya terasa tidak stabil. Uang datang lalu cepat pergi. Kesempatan usaha gagal di tengah jalan. Proyek yang hampir berhasil, tiba-tiba batal. Dalam sudut pandang spiritual, rezeki tidak hanya soal kerja keras, tetapi juga soal kebersihan hati dan keseimbangan energi. Jika seseorang pernah melukai orang lain dengan sengaja, terutama yang berada dalam perlindungan leluhur, diyakini jalannya bisa tertutup sementara sampai ia menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Rezeki yang seret seringkali terasa seperti ada yang menghalangi. Ia berusaha lebih keras dari biasanya, tetapi hasilnya tetap tidak maksimal. Ini dipercaya sebagai fase pembersihan, di mana alam menahan kelancaran agar ia belajar tentang sebab dan akibat. 7. Hatinya tidak tenang. Ini adalah tanda yang paling sering terasa namun sulit dijelaskan. Ia mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tetapi batinnya gelisah, sulit tidur, sering overthinking, mudah marah, atau tiba-tiba merasa cemas tanpa sebab jelas. Dalam kepercayaan spiritual, hati adalah pusat keseimbangan energi. Ketika seseorang melakukan kesalahan besar dan tidak diselesaikan secara batin, nuraninya akan terus berbicara. Rasa tidak tenang itu dipercaya sebagai teguran halus dari dalam. Perlindungan leluhur terhadap keturunannya diyakini membuat orang yang menyakiti tidak bisa benar-benar menikmati hidupnya dengan damai. Ia mungkin memiliki harta, teman, atau pencapaian, tetapi ada ruang kosong yang tidak bisa ia tutupi. Dan menariknya, ketenangan biasanya baru kembali ketika ia berani mengakui kesalahan, meminta maaf, atau memperbaiki diri. Karena pada akhirnya, dalam banyak ajaran kebijaksanaan, tujuan dari semua ini bukanlah pembalasan, melainkan kesadaran. 8. Nama baiknya perlahan menurun. Dalam kepercayaan spiritual tentang keseimbangan energi, ketika seseorang menyakiti dengan niat buruk, cepat atau lambat kebenaran dipercaya akan menemukan jalannya sendiri. Awalnya mungkin ia terlihat baik-baik saja, citra dan reputasinya tetap terjaga. Namun perlahan, satu persatu sisi aslinya mulai terlihat. Bisa melalui ucapan yang tidak sengaja membuka sifat aslinya. Bisa melalui orang lain yang mulai menyadari pola perilakunya. Atau bisa melalui kejadian yang membuat topengnya terlepas. Orang-orang yang dulu percaya mulai meragukan. Lingkungan yang dulu mendukung mulai melihat dengan sudut pandang berbeda.
Secara spiritual, ini dianggap sebagai bentuk terbukanya tabir. Energi tidak bisa terus-menerus disembunyikan. Jika seseorang pernah menanam keburukan, maka buahnya akan terlihat pada waktunya. Bukan karena ada yang menjatuhkan, tetapi karena sifat asli tidak bisa selamanya ditutupi. Nama baik yang menurun seringkali menjadi momen yang menyakitkan, namun justru di titik itu kesadaran bisa tumbuh. Ketika ia menyadari bahwa citra tidak lagi sama, ia dihadapkan pada pilihan, tetap menyalahkan keadaan atau mulai memperbaiki diri. 9. Keberuntungannya seperti menjauh. Tanda lain yang sering dipercaya adalah hilangnya kemudahan dalam hidupnya. Hal-hal yang dulu terasa lancar kini terasa berat. Ia sering salah mengambil keputusan, kehilangan momentum, atau merasa selalu terlambat dalam setiap peluang. Dalam sudut pandang spiritual, keberuntungan bukan hanya soal nasib, tetapi tentang selarasnya energi dengan alam. Ketika seseorang melukai dengan sengaja dan tidak memperbaiki kesalahannya, diyakini keselarasan itu terganggu. Akibatnya, ia merasa seperti berjalan melawan arus. Keberuntungan yang menjauh bukan berarti ia tidak bisa bangkit. Justru itu adalah fase pembelajaran. Alam seperti menahan kemudahan agar ia belajar tentang tanggung jawab atas perbuatannya. Ketika ia mulai berubah, seringkali aliran kemudahan itu perlahan kembali. 10. Ia mulai dihantui rasa penyesalan dan kesadaran. Ini adalah tanda paling dalam dan paling kuat. Bukan tentang sakit, bukan tentang rezeki, bukan tentang reputasi, tetapi tentang batin. Ia mulai teringat apa yang pernah ia lakukan. Tiba-tiba terlintas wajah orang yang pernah ia sakiti. Ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Penyesalan ini bisa datang pelan-pelan atau tiba-tiba. Kadang dipicu oleh mimpi, peristiwa tertentu, atau melihat orang lain mengalami hal yang sama. Dalam kepercayaan leluhur, ini dipercaya sebagai puncak dari proses keseimbangan, kesadaran. Ketika seseorang sampai pada titik ini, sebenarnya balasan bukan lagi tentang penderitaan, tetapi tentang pemahaman. Ia mulai mengerti rasa yang dulu ia sebabkan, dan dari situlah perubahan sejati bisa terjadi. Karena pada akhirnya, dalam banyak ajaran kebijaksanaan, tujuan dari perlindungan leluhur bukan untuk membalas dengan kebencian, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan membawa setiap jiwa kembali pada kesadaran. Itulah 10 tanda leluhurmu membalas orang yang menyakitimu. Adapun hikmahnya, percayalah bahwa tidak ada luka yang luput dari perhatian Tuhan dan semesta. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia, namun yang lebih penting dari melihat balasan orang lain adalah menjaga kebersihan hati kita sendiri. Jika memang kamu disakiti, jangan kotori dirimu dengan dendam. Karena dendam hanya mengikat energimu pada orang yang melukai kamu, sementara kamu pantas untuk maju, sembuh, dan bahagia. Dalam banyak ajaran kebijaksanaan, keseimbangan hidup bekerja dengan caranya sendiri. Apa yang ditanam, itulah yang tumbuh. Kita tidak perlu mendorongnya, tidak perlu mengawasinya. Tugas kita hanyalah memperbaiki diri, menjaga niat, dan tetap berjalan dengan hati yang bersih. Seringkali, balasan terbesar bukanlah ketika orang yang menyakiti jatuh, melainkan ketika kamu justru bangkit, bersinar, dan hidupmu jauh lebih tenang tanpa mereka. Jika kamu pernah disakiti, jadikan itu sebagai proses pendewasaan, bukan alasan untuk membalas. Biarkan hukum sebab akibat bekerja sesuai waktunya. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kamu tidak perlu menjatuhkan siapapun. Cukup menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sadar. Karena pada akhirnya, yang paling indah bukanlah melihat orang lain menerima balasan, tetapi melihat dirimu tetap baik, tetap tenang, dan tetap dilindungi.